Selamat pagi adik-adik, saatnya kita ibadah sekolah minggu. Pertama, persiapan. Jangan lupa untuk mandi terlebih dahulu dan berpakaian rapi, serta siapkan Alkitab masing-masing ya. Kedua, siapkan media. Minta tolong papa dan mama untuk memutarkan video sekolah minggu. Boleh pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau pakai televisi. Ketiga, karena kita mau menghormati Tuhan, adik-adik duduk manis dan tenang ya. Jauhkan makanan dan minuman sebentar, jaga ketertiban sampai ibadah selesai. Oke, ayo adik-adik, sekarang kita siap untuk beribadah. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Baik? Baik dong. Sehat pastinya ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya, tetap di rumah. Sekarang kita mau kembali lagi sekolah minggu. Kita bertemu di Aktif, Anak sekolah minggu yang kreatif. Oke, acara hari ini kita penuhi dengan kreativitas yang sangat keren dari kakak-kakak yang nantinya bisa diikuti sama adik-adik di rumah. jangan lupa ya dibikin. Oke, sekarang kita mau ngapain nih Kak? Nah, kita mau nyanyi lagu dulu supaya semangat. Ya. Apa nih lagunya? Lagu pembukanya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Oke, kita mau nyanyi bareng-bareng ya sama kakak-kakak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima
Sudah pastinya ya, makin semangat. Sepertinya adik-adik di rumah menyanyinya dengan ekspresi yang bersukacita. Ya. Harus dong. Ya, sebelum kita lanjut ke aktivitas, ke firman, kita mau buka dengan doa. Kita juga mau berdoa untuk firman dan aktivitas kita. Dipimpin oleh Mbak Sasa. Oke, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu untuk kami sampai saat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai aktif pada hari ini Tuhan. Kami juga akan masuk ke firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hati kami satu persatu, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan nantinya dapat menjalankan dalam kehidupan kami. Sebentar juga kami akan masuk ke dalam aktivitas Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua agar kami dapat mengikuti aktivitas dari kakak-kakak sekolah minggu dengan baik ya Tuhan. Apabila terselip dosa dan kesalahan dalam kami menyampaikan doa ini, kiranya Tuhan mau ampunkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita buka Alkitabnya ya. Yang di rumah ada Alkitab buku, dibuka. Kalau tidak ada pakai HP papa mama boleh. Oke, dari mana nih Kak? Dari Ayatnya? Keluaran. Ayo, perjanjian lama atau baru? Lama dong. Iya, perjanjian lama. Keluaran 30 Ya. 2. Keluaran 32 ayat yang pertama sampai dengan 14. Nanti bacanya gantian sama Mbak Sasa. Oke. Nah. Siapa yang ganjil nih? Yang ganjil saya, yang genap Mbak Sasa. Oke. Nah, diberi judul Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu meninggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka bersujud dan menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tanganmu yang kuat?" Mengapakah orang Mesir akan berkata,
Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umat. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Ya, dari ayat yang sudah Mbak Lia dan Mbak Sasa bacakan tadi, itu bercerita tentang Harun yang membuat anak lembu emas untuk disembah, karena Harun sendiri tidak percaya akan Tuhan, Mbak Sasa. Jadi kayak Tuhan tuh nggak ada, Tuhan tuh nggak hadir, kan yang ada cuma si Musa gitu. Jadi gitu kan. Nah, tapi boleh nggak adik-adik kita itu mengikuti si Harun menyembah patung anak lembu emas? Tidak boleh ya. Ingat ya, yang minggu kemarin dijelaskan sama Bu Lastri, Apa 10 tuh? hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan. Ayo yang keberapa perintahnya? Itu menyebutkan di situ Jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya. ya, itu hukum yang kedua. Jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya. Itu tidak boleh. Kalau yang dilakukan hari itu berarti dia melanggar perintah Tuhan. Makanya Tuhan menyuruh Musa turun dari Gunung Sinai untuk menemui Harun dan bangsa Israel untuk mengingatkan mereka supaya tidak sesat. Nah, begitu juga adik-adik. Contoh simpelnya adalah nih, kita di rumah disediakan oleh orang tua kita apa nih? Gadget. Nah, kita harus sebijaksana mungkin, sebaik mungkin menggunakannya. Misalnya menggunakan HP atau gadget ini untuk belajar. Ya udah, Gunakan untuk main belajar. game boleh, tapi tidak setiap hari. Jadi pada waktu tertentu saja. Nah, lalu ketika orang tua kita menyuruh, Dek minta bantuan ini atau Kak minta bantuan ini. Nah, kalau kita malah masih main HP berarti kan sama saja. Kita tidak menurut dengan orang tua. Nah, gitu ya. Jadi jangan jadikan HP ini sebagai yang paling utama. Misalnya adik-adik di rumah terlalu sering main HP terus, nanti yang rusak adalah matanya. Jadi jangan menyalahgunakan HP ini dengan hal-hal yang kurang perlu. Nah, pergunakanlah alat atau sarana yang diberikan oleh orang tua kita, misalnya HP, laptop, atau apapun itu dengan secukupnya, sesuai porsinya dan sebagainya, gitu Kak. Jadi istilahnya jangan terbelenggu, nah jangan terlalu terfokus pada itu saja. Nah, setelah ini kita mau buat aktivitas yang keren, Kak Sasa. Yang tentunya masih ada kaitannya ya sama Iya, firman Tuhan yang tadi. iya. Adik-adik jangan di pause dulu videonya, tonton sampai akhir, ikuti sampai akhir, oke? Kita bertemu sama kakak-kakak di aktivitas sama Kak Geral dan Kak Luri. Yeay. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kita. Saya Kak Geral dan ini Kak Luri. pada kesempatan kali ini kita akan membuat aktivitas sekolah minggu. Nah, untuk kelas A kita akan membuat hiasan dinding. Jadi hiasan dindingnya itu berupa tulisan doa. Nanti adik-adik bisa menghiasinya menggunakan bahan-bahan alami seperti daun-daunan kering, lalu bisa ditempel menggunakan lem. Nah, ya kita langsung lihat caranya ya adik-adik. Pertama yang kita butuhkan yaitu kertas yang sudah berisikan doa, lalu
digunting. Dilipat dulu juga boleh, nanti buat mempresisikannya. Diguntingnya terserah ya adik-adik mau seberapa gedenya, kegedean juga nggak apa-apa. Setelah tergunting, kita siapkan bahan yang kita perlukan, yaitu lem dan daun-daunan yang kering yang sudah dicarik adik-adik ya. Langsung dilem aja terserah, yang penting hiasannya cantik, bagus. Ini levelnya boleh terserah adik-adik ya, kreasinya dibuat bagus buat adik-adik. Ini yang udah ditempeli pakai daun-daun kering. Daun-daunnya terserah adik-adik mau daun-daun kering atau daun-daun yang masih hijau, tapi lebih baik kita pakai daun-daun yang udah kering aja ya. Setelah itu kita siapin tali sama gunting. Nah di sini kan ada titik warna hitam, jadi kita bolong pakai gunting.
gini ya biar daunnya nggak mudah jatuh. Terus kalau udah jadi kayak gini bisa ditempel ke tembok buat jadi hiasan dinding. Ini untuk aktivitas adik-adik yang kelas A ya. Nah, untuk kelas B, adik-adik membuat video berupa doa. Doanya doa Bapa kami ya adik-adik. Nanti dibuat video, disuruh ngerekam si bapak atau ibunya, pokoknya perwakilan nanti untuk merekam adik-adik semua untuk berdoa Bapa kami ya. Terus jangan lupa nanti untuk ya adik-adik yang udah buat kelas A tadi hasil kerajinan sama untuk adik-adik yang kelas B untuk tugas video doa bisa dikirim videonya sama foto tugasnya ke WA-nya Mbak Luri ya. terima kasih sudah mengikuti aktivitas pada pagi hari ini dan tunggu kami di aktivitas selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Oke, gimana nih aktivitasnya adik-adik? Seru nggak? Seru dong Kak Sasa. Tadi bikin apa nih? Bikin menghias doa ya kayaknya. Kayaknya menghias pakai bahan alam deh. Wah pasti adik-adik di rumah kreatif sekali kan, memanfaatkan bahan alam yang ada di sekeliling rumah untuk menghias aktivitas yang sudah dibagikan. Oke, nah selanjutnya kita mau persembahan nih Kak Sasa. Oke, jadi persembahannya dimasukkan di amplop ya adik-adik. Yes. Nanti kakak-kakaknya ada yang mengambil sambil membagikan aktivitas di minggu berikutnya. Ya, untuk minggu berikutnya. Nah, untuk mengiringi persembahan kita juga lagu penutup, kita mau menyanyikan satu buah lagu yaitu Kudaki-daki. Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke, terima kasih adik-adik udah ikut nyanyi ya. Sekarang kita mau doa persembahan dan penutup. Kita ikuti sama-sama yang akan dipimpin sama Kak Lia. Silahkan. Sikap doa yang baik dulu ya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kau berikan kesehatan kepada kami semua dalam mengikuti setiap aktivitas pada setiap harinya Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah mengikuti sekolah minggu, sudah mendengarkan firman, sudah membuat aktivitas, dan sekarang kami sudah memberikan persembahan untuk-Mu Tuhan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami persembahkan ini, semoga dapat memperluas kerajaan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk yang mengelola persembahan ini supaya diberikan kebijaksanaan. Tuhan, sebentar lagi acara kami pada hari ini akan selesai Tuhan. Terima kasih sudah menyertai kami dari awal hingga akhir acara ini Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam tangan kuat kuasa-Mu saja. Haleluya, amin. Amin. Oke, kita udah di Penghujung penghujung acara. Nah, Kak Sasa sama Kak Lia mau pamit undur diri. Tapi sebelum itu kami berdua minta maaf kalau dalam membawakan acara pada pagi hari ini masih banyak kesalahan atau kata yang kurang tepat. Iya, benar banget.
Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya.